Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari yang bunyinya, kullu amal ibni adam lahu yudha'afu lahul hasanatu bi asyri amthaliha illa saum. Segala amal perbuatan baik anak cucu Adam, maksudnya manusia, lahu itu adalah kebaikan untuknya. Itu adalah perbuatan baik yang sejatinya untuk dirinya sendiri. Yudha'afu lahul hasanatu bi asyri amthaliha. Segala perbuatan baiknya itu akan diganjar 10 kali lipat. Jadi kalau kita mau main hitung-hitungan, misalkan kita berbuat satu perbuatan baik, kita berbuat perbuatan yang poinnya 1, maka Allah akan mengganjar dengan 10 kali lipatnya. Berarti balasannya 10. Artinya perbuatan yang kita perbuat itu sejatinya keuntungan buat diri kita sendiri. Maka di sini hadis ini meriwayatkan bahwasanya segala amal perbuatan baik anak cucu Adam lahu, itu adalah kebaikan untuknya. Ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang hasil dari firman Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, tapi kemudian Nabi Muhammad mengungkapkan dengan lafaznya sendiri. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah kalau yang ada redaksi Allah berfirman. Nah, ini termasuk hadis qudsi. Jadi dalam hadis qudsinya Allah berfirman, segala perbuatan baik anak cucu Adam itu untuknya, sejatinya untuk dirinya sendiri. Kebaikannya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li. Jadi segala amal perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri kecuali puasa. Maksudnya gimana? Allah di sini berfirman di dalam hadis qudsinya, dalam hadis qudsi, fa innahu li, puasa itu untukku. Apa maksud dari redaksi fa innahu li? Sesungguhnya puasa itu untukku. Karena pertama, puasa adalah satu ibadah yang merupakan rahasia antara hamba dengan Allah. Jadi segala amal perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri kecuali puasa. Maksudnya gimana? Allah di sini berfirman di dalam hadis qudsinya, dalam hadis qudsi, fa innahu li, puasa itu untukku. Apa maksud dari redaksi fa innahu li? Sesungguhnya puasa itu untukku. Karena pertama, puasa adalah satu ibadah yang merupakan rahasia antara hamba dengan Allah. Jadi tidak ada yang mengetahui seseorang itu benar-benar berpuasa atau tidak kecuali dia sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dia mengaku berpuasa di depan hadapan orang lain, tetapi nyatanya dia kemudian diam-diam sembunyi-sembunyi tidak berpuasa. Boleh jadi dia mengatakan puasanya 30 hari full, tapi sejatinya ada sesuatu yang bolong tapi dia umpat. Maka di sini tidak ada yang mengetahui seseorang itu puasa atau enggak kecuali dia dengan Allah. Berbeda dengan amal soleh lainnya. Kita sholat, orang lain tahu. Kita bersedekah, orang lain tahu. Kita menafkahi anak istri kita, orang lain tahu, yaitu istri kita juga orang lain. Berarti di sini puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam hadis qudsinya, fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Rahasia, dia adalah ibadah yang rahasia. Jadi seorang hamba itu ketika berpuasa dia lagi bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara jiwa dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai ikatan ketika dia sedang berpuasa. Maka benar-benar ini puasa itu adalah untuk Allah. Kemudian wa ana ajzi bihi,
dan aku akan membalasnya langsung. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala membalasnya langsung? Apakah yang lain juga bukan Allah balas langsung? Ya, amal perbuatan baik semuanya Allah ganjar dan Allah yang membalas. Tetapi di sini puasa dikhususkan. Kenapa dikhususkan? Karena tadi pertama adalah dia menjalankan puasa karena itu ibadah rahasia. Karena ini ibadahnya rahasia, maka Allah akan mengganjar dengan sesuatu yang belum Allah pernah sebutkan ganjaran tersebut. Ganjarannya begitu spesial, ganjarannya begitu hebat, ganjarannya begitu Allah telah persiapkan buat hamba yang berpuasa. Jadi karena kita berpuasa ini rahasia dengan Allah, kemudian ya dalam puasa itu kita meninggalkan apa yang halal hanya untuk Allah. Jadi yang halal kita tinggalkan karena kita ibadah kepada Allah dan ibadahnya sifatnya rahasia. Jangankan yang haram, yang halal kita tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, balasannya ana ajzibih. Akulah yang akan membalasnya langsung. Jadi ada balasan yang akan Allah balas langsung kepada orang yang berpuasa, dan balasannya itu tidak sama dengan perbuatan yang lain. Balasannya itu begitu spesial. Nah, jadi apa balasannya itu? Salah satu balasannya adalah kalau kita renungkan, ketika orang yang berpuasa kemudian dia meninggalkan syahwatnya, bahkan bukan hanya yang haram, yang halal ditinggalkan, apalagi yang haram untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia merahasiakan itu. Karena dalam puasa itu ibadah rahasia. Maka kemudian seseorang itu akan terbentuk sebuah karakter. Yang karakternya itu dia merasa diawasi terus-menerus oleh Allah. Dia merasa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu mengintainya. Dia merasa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu hadir. Maka dengan begitu terciptalah sebuah karakter. Karakter manusia yang dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang dia selalu merasa bercengkrama dengan Allah. Yang dia selalu merasa menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan karakter seperti ini dia akan mencapai derajat orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa seperti di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya balasan bagi orang bertakwa adalah kemenangan yang agung, yaitu surga. Maka di sini balasan yang paling minim kita raih dari berpuasa adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dengan puasa tadi outputnya kita akan jadi bertakwa dan itu balasan Allah. Kemudian orang bertakwa otomatis Allah akan menghadiahi surga. Innalil muttaqina mafazan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, puasa adalah ibadah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya langsung karena itu adalah ibadah spesial yang kita muttaqina mafazan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, puasa adalah ibadah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya langsung karena itu adalah ibadah spesial yang kita khususkan hanya untuk Allah dengan rahasia. Maka mudah-mudahan puasa kita jangan sampai kita rusak dengan hal-hal yang merusak puasa, dengan hal-hal yang sampai membatalkan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rahmat dan taufik Allah dari taufiknya sampai hari akhir kita, dan mudah-mudahan puasa kita diterima, dan mudah-mudahan rahasia kita dengan Allah ini yang sedang kita jalankan diganjar langsung oleh Allah dan Allah terima puasa kita. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.